Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas materi yang jujur aja sering bikin deg-degan anak akuntansi. Yap, akuntansi imbalan kerja, atau yang biasa kita kenal dengan PSAK 24 yang mengadopsi standar internasional IAS 19. Buat kalian, para mahasiswa, pelajar, atau siapapun yang lagi belajar akuntansi menengah sampai lanjutan, dengar namanya aja mungkin udah bikin merinding ya. Tapi tenang, tarik napas, hari ini kita bakal bongkar misteri itu bareng-bareng. Kalau kamu lihat silabus dan langsung rasa stres pas ada tulisan PSAK 24, percaya deh, kamu nggak sendirian. Saya paham banget kecemasan itu. Bab ini tuh ibarat boss battle atau raja terakhir di kelas akuntansi keuangan. Variabelnya banyak, asumsi aktuarianya bikin pusing, jurnalnya panjang, wajar kalau pengen nyerah. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua keruwetan itu, sebenarnya ada pola logis yang gampang banget ditebak. Kalau kalian udah nangkep polanya dari bedah materi kita hari ini, wah, ngerjain soalnya nanti bisa sambil merem. Ya, setengah merem lah ya. Biar terarah, ini silabus singkat kita hari ini. Pertama, pengantar imbalan kerja. Kedua, kita bedah 2 jenis program pensiun. Ketiga, kita preteli komponen imbalan pasti. Dan keempat, bagian paling seru, kita langsung terjun ke studi kasus praktis. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar imbalan kerja. Sebelum pusing sama angka, kita harus samain persepsi dulu nih. Soal apa sih imbalan kerja itu dari kacamata standar akuntansi. Jadi, PSAK 24 itu membagi imbalan kerja ke dalam 4 kategori utama. Ada imbalan jangka pendek yang di bawah 12 bulan, kayak gaji atau bonus tahunan kalian. Terus ada imbalan pasca kerja, nah ini urusan uang pensiun. Ada juga imbalan jangka panjang lainnya, contohnya cuti sabatikal atau bonus masa kerja. Dan terakhir, pesangon, kompensasi kalau tiba-tiba ada pemutusan kontrak. Semuanya emang penting, tapi dengerin nih, fokus utama kita dan fokus bagian besar soal ujian kalian, itu letaknya di imbalan pasca kerja. Disitulah tantangan aslinya bermula. Masuk ke bagian kedua, memahami 2 program pensiun. Di dalam payung imbalan pasca kerja tadi, ternyata ada 2 cabang jalan yang beda banget, dan kita harus tahu bedanya. Nah, perbedaan 2 program ini adalah akar dari kenapa akuntansi pensiun itu bisa ribet banget. Kita punya defined contribution atau iuran pasti dan defined benefit atau imbalan pasti. Di iuran pasti, perusahaan cuma janji buat bayar iuran bulanan aja. Kalau nanti hasil investasinya rugi, resikonya ditanggung karyawan. Akuntansinya gimana? Super gampang. Tinggal catat beban pas bayar iuran, kelar. Tapi coba lihat yang program imbalan pasti. Di sini perusahaan janji bakal ngasih nominal tertentu pas karyawannya pensiun nanti. Artinya apa? Kalau uang di dana pensiun itu ternyata kurang karena investasinya jelek, perusahaan yang harus nombok. Karena perusahaan yang nanggung semua resiko investasi inilah, akuntansinya jadi sangat kompleks dan butuh bantuan aktuaris profesional. Jadi, poin krusialnya begini. Jangan buang waktu kalian buat ngehafal teori iuran pasti, kelamaan. Dosen kalian dan para pembuat soal ujian itu cinta banget sama program imbalan pasti. Hampir 90% soal ujian bakal nguji mental kalian di bagian ini. Makanya, sisa sesi kita hari ini bakal murni didedikasikan buat naklukin si kalibos utama, program imbalan pasti. Bagian 3, komponen perhitungan program imbalan pasti. Ibarat mau masuk medan perang, kita siapin dulu nih senjata dan amunisinya. Kalian wajib paham konsep matematisnya dulu. Gampangnya gini, coba bayangin kalian punya 3 keranjang beda di atas meja ujian. Setiap dikasih angka sama soal, kalian harus masukin ke keranjang yang pas. Keranjang pertama itu laporan laba rugi atau P&L buat nyatet beban pensiun. Keranjang kedua itu OCI, Other Comprehensive Income, buat nyatet yang namanya pengukuran kembali. Dan keranjang ketiga, kas, buat nyatet pergerakan uang tunai yang beneran keluar masuk. Kalau kalian udah bisa misahin data ketiga keranjang ini dengan benar, ujian kalian aman sentosa. Kita intip dulu isi keranjang pertama, laba rugi. Di sini kita masukin biaya jasa kini, yaitu hak pensiun yang nambah karena karyawan kerja full di tahun tersebut. Terus ada biaya jasa lalu, ini muncul kalau ada amandemen atau aturan program yang diubah. Dan yang nggak kalah penting, bunga neto. Ini tuh selisih antara beban bunga dari utang perusahaan dengan pendapatan bunga dari aset dana pensiun yang lagi diinvestasiin. Ketiga hal ini digabung, jadilah total beban pensiun yang bakal ngurangin laba bersih perusahaan. Terus gimana dengan keranjang OCI sama kas? Nah, OCI ini fungsinya semacam reality check. Aktuaris bikin prediksi A, realitanya pas akhir tahun malah B. Selisih dari tebakan versus kenyataan ini kita sebut rugi atau laba aktuaria. Kita catat di OCI.
biar laba rugi operasional perusahaan nggak lompat-lompat liar tiap tahun. Terakhir, keranjang kas isinya adalah iuran alias uang segar yang disetor perusahaan ke pengelola dana. Dan pembayaran imbalan, yaitu uang yang sungguhan dicairkan buat dikasih ke kakek nenek pensiunan.